Hai guys, nama aku Messi dan umurku 17 tahun. Aku terobsesi sama anime sampai rela ngelakuin apa aja supaya bisa mirip cewek anime favoritku. Tapi itu hampir bikin aku kehilangan segalanya. Sini aku ceritain. Bisa dibilang aku selalu dikenal sebagai cewek cabi. Dan semakin parah waktu aku masuk SMA. Aku kesulitan cari teman karena aku selalu malu sama berat badanku. Bahkan, aku cuma punya satu teman dekat, namanya Leo. Aku dan Leo melakukan semuanya bersama. Kami suka pergi hiking dan main video game, tapi aktivitas favorit kami itu nyantai dan nonton anime. Tapi di saat aku semakin tua, semakin gendut, Leo malah jadi ganteng. Waktu kami umur 16, ada banyak banget cewek yang ngejar dia. Ini nggak bisa dipercaya. Aku jadi suka banget sama Leo. Sampai suatu hari waktu kami lagi nongkrong, aku coba cium dia. Tapi Leo kaget sampai loncat. Messi, maaf, aku punya pacar. Apa? Ternyata Leo mulai pacaran sama cewek di sekolah namanya Christina. Cewek tajir dan sombong dan kayak plastik. Rasanya perutku kayak ditusuk. Setelah insiden itu, aku dan Leo jadi menjauh. Aku mulai kehilangan satu-satunya temanku. Jadi aku tahu aku harus melakukan sesuatu untuk menarik perhatiannya. Aku mau jadi seseksi Christina. Jadi aku janji ke diriku sendiri, aku akan merubah total penampilanku. Aku menemukan sesuatu di internet namanya operasi anime. Walaupun terdengar gila, ini bisa bikin kamu kayak karakter anime. Pinggang kecil, mata besar, tulang pipi yang bagus. Jelas ini bakal narik perhatian Leo, kan? Tapi harga operasinya itu $5.000. Dan aku nggak punya uang sebanyak itu. Aku masuk ke rekening online bankingku untuk cek tabunganku. Dan aku sadar ada yang aneh. Akunnya atas nama Leo. Dia pasti sempat pakai komputerku. Gila, dia punya lebih dari $20.000 di tabungannya. Aku tahu orang tua dia punya banyak uang juga, jadi aku punya ide. Aku beneran bisa nggak ya? Apa dia bakal marah sama aku? Aku sedih banget, jadi aku lakuin. Aku transfer uang dari rekening Leo ke rekeningku. Kalau dia tanya, aku bisa bilang kalau aku dihack. Aku nggak sabar buat bilang Leo tentang operasinya. Tapi waktu aku cerita, dia bilang, itu ide buruk. Kamu bakal jadi aneh, kata dia. Komen dia bikin aku sedih. Tapi aku pikir mungkin dia bakal berubah pikiran waktu dia lihat aku. Beberapa minggu ke depan, dokternya menyarankan aku untuk crash diet. Aku harus minum pil diet dan berhenti makan karbo dan gula. Berat banget sih, tapi aku tahu ini bakal worth it. Terus, aku datang untuk operasi. Aku nggak ingat apapun yang terjadi karena aku nggak sadar total. Bangun-bangun, aku kesakitan banget, terutama di sekitar mata. Aku harus pakai perban selama 2 minggu, tapi aku nggak sabar sampai perban ini bisa dibuka. Waktu aku buka, oh my God, aku cantik banget. Aku nggak percaya kalau ini beneran berhasil. Berat badanku turun drastis, pinggang dan punggungku kecil dan berbentuk. Tapi hal yang paling aku suka adalah mataku. Mereka lebar, bersinar, dan cantik. Aku kelihatan persis kayak karakter anime favoritku. Aku suka banget. Waktu aku balik ke sekolah, semuanya berubah. Cowok-cowok pada ngejar aku, bahkan cewek-cewek datang ke aku dan tanya kok aku bisa cantik banget. Aku hampir bilang tentang operasinya, tapi aku menghentikan diriku. Aku cuma diet sama olahraga. Oh, sama aku beli kontak lens. Sebenarnya aku agak malu karena operasi. Jadi aku pikir aku bakal rahasiain ini. Di hari itu, waktu aku lagi foto-foto buat Instagram, tiba-tiba aku dapat pesan banyak banget. Aku dipanggil cewek anime nyata. Dan ribuan orang nge-like post aku. Dalam semalam, aku langsung jadi selebgram.
Tapi jujur, disukain sama ribuan orang asing itu agak mengerikan sih. Semua orang mau jadi temanku, tapi rasanya mereka kayak nggak peduli sama aku. Cuma penampilanku aja. Nggak lama kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Aku lihat kaca, dan salah satu mataku kayak molor ke bawah. Aku lebih mirip alien daripada cewek anime. Aku hubungi dokter yang mengoperasiku, dan dia bilang, aku butuh injeksi rutin di sekitar mataku, supaya mereka kelihatan sama terus. Dan yang paling parah, harganya $500 per dosis. Aku nggak mampu bayar segitu, dan aku nggak mungkin nyuri dari Leo lagi. Aku bisa apa? Aku suka banget aku yang baru, dan aku mau tetap gini. Jadi, aku booking untuk suntik filler mata lagi. Tapi, masalahku nggak selesai di sana. Waktu lagi scroll Instagram, aku dapat DM dari nama yang nggak asing. Itu Christina. Waktu aku lihat apa yang dia bilang, aku merasa mual. Aku tahu kamu operasi. Berhenti bohong. Atau aku bakal bilang ke semua orang. Kok dia bisa tahu? Aku balas. Aku nggak operasi. Kamu nggak punya buktinya. Seharian aku gelisah menunggu dia ngomong sesuatu. Tapi anehnya dia nggak ngomong apapun. Besoknya aku balik untuk suntik filler mataku. Injeksinya sakit banget. Dan aku harus pakai perban di sekitar mataku selama 24 jam setelahnya. Waktu aku jalan keluar, aku masih agak pusing. Jadi aku nggak sadar ada orang yang berdiri di sana dengan HP-nya yang mengarah padaku. Senyum Messi, kata suara itu. Oh my God, itu Christina. Dia ngikutin aku, tapi sebelum aku bisa ngapa-ngapain, dia keburu foto aku baru selesai operasi. Dan waktu aku masuk sekolah hari Senin, fotonya udah di mana-mana. Ada sampai ratusan. Kemanapun aku pergi, orang-orang terus menunjuk dan menertawaiku. Seketika, orang-orang menjauhiku. Teman-teman baruku nggak mau berurusan sama aku. Yang lebih parah lagi, stres ini bikin berat badanku naik lagi. Aku nggak mampu bayar filler mata lagi, jadi penampilan animeku mulai pudar. Aku balik jadi cewek chubby yang jelek. Dan sekarang semuanya tahu yang sebenarnya. Christina bahkan nge-tag aku di foto Instagram dengan hashtag pembohong dan hashtag pencuri. Lalu aku sadar mungkin Leo ngasih tahu dia. Dia satu-satunya orang yang tahu. Di hari itu, aku lihat Leo sendirian dan aku labrak dia. Leo, aku pikir aku bisa percaya sama kamu, teriakku. Tapi, kamu bikin hidup aku 100 kali lebih parah. Kamu nyakitin hatiku. Aku bahkan gak biarin Leo jawab. Aku langsung lari sambil nangis. Aku gak boleh biarin Christina pergi gitu aja. Jadi aku melakukan sesuatu yang parah. Aku Google nama Instagram dia, dan ternyata dia punya banyak profil sosmed. Lalu aku menemukan post dia di sebuah forum beberapa tahun lalu. Judulnya adalah Pengakuan Memalukan. Aku nggak percaya apa yang aku baca. Ternyata Christina dulu juga gendut, dan dia operasi supaya dia jadi kurus. Dia bahkan post foto sebelum dan sesudahnya. Ini momen balas dendam yang sempurna. Aku cetak sekitar 100 lembar foto itu, dan aku sudah siap menempelnya di sekitar sekolah sama kayak dia. Aku tempel yang pertama di lokerku. Tapi waktu aku balik badan, Leo berdiri di belakangku. Messi, ini bukan kamu, katanya. Dulu kamu baik dan jujur. Sekarang kamu nyuri uang dan balas dendam gak jelas. Ini salah kamu, kataku. Kenapa kamu kasih tahu Christina aku operasi? Aku gak pernah bilang ke dia. Dokter bedah kamu itu bapak dia. Dia dapat info dari bapaknya. Oh my God. Aku menghabiskan berhari-hari membenci Leo. Ternyata dia nggak ngapa-ngapain.
Aku merasa kayak monster. Dia benar. Balas dendam ke Christina nggak akan bikin aku bahagia. Aku ngapain sih? Janji sama aku, kamu nggak bakal ngelakuin ini. Dan aku bakal perbaiki ini, kata dia. Jadi, aku buang semua foto itu. Aku buka Instagram dan bikin post tentang gimana aku operasi karena aku nggak suka sama penampilanku. Hebatnya, semua orang benar-benar suportif. Di sekolah, semua orang mendadak mau jadi temanku lagi. Walaupun aku bukan cewek anime yang mereka kenal. Christina bahkan datang padaku dan minta maaf. Lalu dia bilang, jaga Leo baik-baik. Kamu beruntung punya teman kayak dia. Aku agak bingung. Tapi setelah itu, aku tahu kalau Leo mutusin dia. Di hari yang sama, waktu aku ketemu Leo lagi, aku nggak percaya apa yang dia lakukan. Dia operasi mata anime kayak aku. Tapi punyaku sudah mulai pudar. Dan aku nggak punya rencana untuk operasi lagi. Leo, kamu tahu kan operasi itu nggak tahan selamanya? Nanti mata kamu bakal molor juga kayak aku. Tapi dia kayak nggak peduli. Kalau gitu, kita jadi jelek bareng. Kayak kita dulu. Semenjak kejadian ini, aku belajar kalau punya satu teman sejati itu lebih baik dari ratusan teman palsu. Dan mencoba untuk jadi orang lain, hanya untuk membuat orang lain terkesan, nggak akan bikin kamu bahagia. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.